Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Qaluhu faslun utawi kikwana fasal suwiji takbire fasal yajibu al hajju wal umrah. Nah, ini sudah masuk pembahasan haji umrah. Haji umrah itu hukumnya bagaimana dan siapa saja nanti yang berkewajiban haji ataupun umrah. Nah, akan dibahas nanti. Qauluhu yajibu wajib. Wajib al hajju apa haji wal umratulan umrah fil umri ing dalam saumur marrotan kelawan saambalan. Jadi dalam redaksi kitab Sulamut Taufik ini memang haji ataupun umrah itu hukumnya wajib satu kali seumur hidup. Jadi kalau sudah melakukan, saya sudah melakukan umrah misalkan, itu sudah kedua, tiga dan seterusnya itu tidak wajib. Jadi sing pertama kali haji ataupun umrah hukumnya wajib. Yang kedua, yang ketiga, misalkan saya kaji peng 5 misalkan, itu hukumnya tidak wajib. Nah, ini harus bisa membedakan. Jadi kewajibannya cuma satu kali seumur hidup. Tapi tidak semua orang itu berkewajiban. Ada kriteriane. Yang pertama, kewajiban iku alal muslimi ing ngatasé wong Islam. Jadi hanya orang Islam yang berkewajiban umroh ataupun haji. Lah yang menjadi masalah terus berarti ketika orangnya tidak Islam, Kristen misalkan atau Hindu atau Buddha, itu tidak berkewajiban haji ataupun umroh. Kenapa? Karena orang yang tidak Islam, kafir, itu niatnya saja tidak sah, bermasalah. Jadi dalam umroh ataupun haji itu ada yang namanya niat. Niat itu wajib. Nah, niat ihram hukumnya wajib, maka orang-orang kafir niatnya yang tidak sah, otomatis haji atau umrohnya bermasalah. Makanya nggak perlu dia ini mau haji umroh ya percuma, karena niat ihramnya sendiri itu tidak sah. Jadi percuma mau. Ya, terus di akhirat nanti kalau memang dia di dunia belum sempat tobat, nggak mau bertobat, ya di akhirat nanti neraka. Jadi artinya apa? Orang-orang yang berkewajiban umroh ataupun haji itu orang Islam. Kenapa kafir tidak? Karena kafir sendiri niatnya ihram haji ataupun umroh itu sudah tidak sah, tidak memenuhi kriteria syarat iki mau. Al-hurri engkang merdeka. Mayoritas zaman sekarang orang-orang merdeka, tidak ada budak rata-rata, apalagi di Indonesia. Al-mukallaf engkang mukallaf. Mukallaf dalam kitab-kitab Safinatun Najah itu ada. Mukallaf itu kan kriterianya orangnya sudah berakal dan baligh. Lah baligh itu di kitab Safinatun Najah ada kriterianya, orang yang sudah mencapai umur 15 tahun hijriah atau yang sudah pernah haid atau orang yang sudah pernah keluar mani atau sperma, itu sudah dikatakan baligh dan punya akal. Nah ini baligh dan punya akal itu sudah dikatakan mukallaf, artinya sudah terkena hukum. Nah, jadi misalkan ada anak kecil umur 5 tahun belum pernah haid, belum pernah keluar mani, tapi dia punya uang 100 juta, belum kewajiban umroh. Al-mustati ingkang kuwasa, mampu kuwasa bima kelan perkara yusilu ingkang nekake apa mahu ing muslim wayurduhu lan balekake apa mahu ing muslim ila watnihi maring tanah aire muslim. Jadi catatan lagi mustauti iku memang mustati iku orang yang mampu. Jadi dalam umroh haji itu kan kita berangkat dari Indonesia ke Mekah itu kan tidak berjalan kaki, tapi ada biayai. Nah ini yang penting, biaya.
Jadi butuh berjuta-juta umroh. Misalkan zaman sekarang misalkan ada yang 30 juta, ada yang 35 juta, ada yang 40 juta, tergantung berapa hari nanti di sana. Nah, misalkan ada orang punya uang 100 juta. Nah, ini sudah memenuhi kriteria, ada biaya untuk berangkat ke Mekah. Dan ada pesawat, dia punya uang 100 juta, andaikan dia berangkat lewat biro umroh, terus menyewa pesawat kimau dan lain-lain fasilitas kendaraan ini sudah ada semua, ya wes tetap berkewajiban. Beda ketika nantinya ada orang yang belum punya biaya, yang belum mampu biayai. Misalkan ada orang punya uang cuman 5 juta, itu pun 5 juta untuk biaya kehidupan sehari-hari, untuk biaya anak sekolah dan lain-lain, maka belum berkewajiban haji ataupun umroh. Jadi memang ketika kita ke Mekah melakukan haji ataupun umroh itu perlu biaya. Makanya kalau tidak punya biaya itu belum berkewajiban. Tapi kalau sudah punya biaya, sudah mampu dan ada kendaraan untuk ke sana, ya kita berkewajiban 1 kali seumur hidup. Fadilan hale turah andainihi saking utange muslim. Jadi memang ketika kita punya uang pun itu sudah memenuhi hutang-hutang kita. Jadi misalkan saya punya uang 50 juta. Nah, berangkat umroh itu misalkan daftarnya 35 juta. Tapi saya punya hutang ke Zaid yang mana hutangnya itu sampai 100 juta. Dan bagaimana hukumnya? Saya belum berkewajiban, belum kewajiban umroh. Karena masih ada tanggungan hutang 100 juta mau. Makanya utang itu ya penting mau. Utang itu kita memikirkan tanggung jawab. Hutang itu sangat penting sekali mau, karena nantinya akan berefek di akhirat nanti. Orang yang punya tanggungan hutang yang belum dibayar itu nanti di akhirat itu bermasalah. Makanya sangat penting fadilan andainihi wa maskanihi, lan tempat tinggale muslim juga harus punya tempat tinggal dulu. Jadi misalkan saya punya uang 100 juta, nah, tapi rumah saya belum punya. Rumah cuman menempat numpang di rumah orang, itu belum kewajiban. Terus biar diutamakan rumah tempat tinggalnya dulu. Nah, itu penting sekali. Misalkan 100 juta, yang 50 juta saya gunakan untuk rumah misalkan. Masih 50 juta saya gunakan umroh, nggak masalah. Tapi kalau memang uangnya itu mau kok nggak mencukupi untuk biaya ke Mekah karena digunakan untuk bangun rumah, yuk bangun rumah dulu. Jadi intinya tempat tinggal itu sangat penting sekali. Wa geswatihi lan sandangane muslim Allah ika ini engkang patut karone bihi kelawan muslim. Dan juga pakaiane juga harus punya. Jangan sampai orang nggak punya pakaian terus dia berangkat umroh ataupun haji. Tapi zaman sekarang kata nggak mungkin. Ada orang nggak punya pakaian itu sangat-sangat tidak mungkin. Zaman sekarang itu punya banyak pakaian lewat online mau. Kalau huwa mu'natuman lan ongkose biayai wong alaihi kang iku tetep ing atase muslim, mu'natuhu utawi biayai man. Ongkos ragate muddata zabi ing dalem mangsa lungane man wa iya bihi lan baline man. Dadi ngeten. Muddata zabi ing dalem mangsa lungane muslim wa iya bihi lan baline muslim. Jadi juga nantinya harus terpenuhi orang-orang yang wajib dibiayai, dinafakoi. Jadi misalkan saya suami, ketika saya memang punya anak, punya istri yang wajib dinafakoi, anak masih kecil umur 3 tahun. Ya, itu dipentingkan dulu. Kalau memang sudah ada biaya, sudah terpenuhi biaya mereka di rumah, terus tak tinggal ke Mekah, itu enggak masalah mau. Jadi memang
biaya orang yang wajib dinafkahi diutamakan dulu karena itu kewajiban. Jadi anak istri yang memang saya wajib nafkahi pentingkan dulu. Misalkan dalam selama saya perjalanan umroh mereka butuh biaya misalkan 3 juta. Ya wis 3 juta tak tinggali uang. Terus saya berangkat ke Mekah. Masih membawa uang 50 juta. Biaya umroh 35 juta. Enggak masalah Himau. Tapi kalau memang uang itu tidak cukup untuk ke Mekah karena sebagian uangnya itu mau digunakan untuk biaya anak istri, maka tidak wajib umroh ataupun haji. Jadi kita harus tahu ketika kita diberi kenikmatan harta yang banyak, monggo kita gunakan ziarah Mekah Madinah, kita gunakan untuk ibadah haji ataupun umroh. Mugi-mugi Gusti Allah memudahkan pemberangkatan kita, mugi-mugi dilancarkan rezeki kita, rezeki yang banyak barokah manfaat, saged berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku harapan kita adalah seperti itu. Memang kalau kita punya uang, yuk ini kewajiban sekali seumur hidup. Misalkan kita punya uang lagi pengen berangkat kedua kali, 3 kali, ya monggo. Tapi utamakan anak, istri dan lain-lain biaya hidupnya mereka karena itu kewajiban kita.